Yang ada apa? Di Gua Sur, Nabi SAW membimbing Abu Bakar kepada satu kalimat. Abu Bakar lagi gemeteran, takut karena di atasnya orang kafir Quraisy. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, hei Abu Bakar, apa pendapatmu jika ada dua hamba Allah, salisuhumallah, yang ketiganya adalah Allah? Disebut namanya ihsan, muraqabah, merasa bersama Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Yang Nabi ajarkan Abu Bakar apa? Allah bersama kita. Yang ditanya ke budak perempuan apa? Di mana? Allah. Selama budak itu menolak Tuhan berhala, maka dia disebut mukmin. Namun itu jangan jadiin taklim. Antum jadiin taklim sekarang ya. Di mana Allah? Ini jadi problem. Padahal ini tidak pernah diajarkan di Quran. Di Quran, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa 7 ayat. Allah bersemayam di atas aras. Sebenarnya terjemahan ini berbahaya, Pak. Berbahaya terjemahan ini ya. Nah, mau tahu akidah Ahlussunnah mengenai Allah di mana atau tidak di mana? Mau tahu? Oke. Pelan-pelan ya. Surat Syura ayat 11. Ingat-ingat ini. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Sesuatu pun. Apapun yang terbayang dalam pikiran kita itu sesuatu. Coba bayangin tempat. Aras, terbayang? Kursi, bisa bayangin? Pasti nggak bisa bayangin. Kenapa? Udah pernah lihat aras belum? Udah pernah lihat kursi belum? Udah pernah ngelihat langit ketujuh belum? Belum, Pak. Ngelihat Afrika Utara aja belum lihat semua ya. Kecuali yang sudah pernah tugas ke situ. Udah ngelihat Paris belum? Udah di TV, bisa search internet ya. Kita belum ke sana, maka kita nggak tahu. Kalau saya belum pernah minum madu, nah kalau Ustadz Alnaf bilang, Ustadz, madu itu mirip dengan gula. Akhirnya kita bayang, oh kayak gula, tapi bukan gula. Oh bukan gula juga ya. Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'. Apapun yang tergores di sini, terbayang di kepala ini, itu bukan Allah. Kenapa? Allah bukan benda. Yang kita bayangkan pasti benda. Bisa bayangin yang bukan benda nggak? Allah bukan. Nah, syai' itu benda, Pak. Allah bukan benda. Coba lihat, kita ini benda hidup, butuh tempat. Maka salah satu karakter benda bertempat. Allah bukan benda. Makna ayat ini apa? Jika si benda bertempat, maka ayat ini mengartikan Allah tidak butuh tempat. Gitu artinya. Namun orang-orang mujassimah, orang-orang yang mensifati Allah dengan benda, sifat jisim, mengatakan Anda tidak bisa membayangkan sesuatu kecuali dia bertempat. Benar nggak? Coba bayangin sesuatu nggak ada tempat. Bayangin meja tapi nggak di tempat. Nggak di dalam masjid, nggak di luar masjid, nggak di ruangan, nggak di mana-mana. Bisa bayangin nggak? Kita tidak bisa bayangkan. Nah, kelompok-kelompok yang ini ajarannya menyimpang ini mengatakan Allah itu ada dan sesuatu yang ada mesti bertempat. Nah, itu kelirunya. Ada itu ada macam-macam. Ada benda, ada yang tidak. Nah, ini perlu ada pemikiran dikit, Pak. Karena tadi minta kan? Mau kan? Jadi kalau disebut Allah bersemayam di atas aras, Allah bukan benda. Berarti Allah tidak perlu menempati aras. Ada pertanyaan, Allah di mana? Baik. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan, Allah di mana? Ayatnya sudah tegas, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwasanya Ar-Rahman beristiwa pada ars, wa huwa fawqa arsyihi. Ba'inun min khalqihi. Walakin la na'lamu kaifiyatan nuzul. Dan kita tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun, kita tidak mengetahui al-istiwa, bagaimana istiwanya. Jadi Allah
berada di atas arsy, dan kita tidak tahu bagaimana, seperti apa, kita tidak tahu. Jadi cukup kita imani Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa pada arsy-Nya. Tidak perlu kemudian kita pikirkan kalau demikian serupa dengan makhluk. Karena kita tidak kemudian menyerupakan dengan makhluk. Istiwanya seperti apa kita tidak tahu. Bagaimana kita tidak tahu. Kita cukup beriman kepada Allah, apa yang datang dari Allah sesuai yang Allah maksud. Kita beriman kepada Rasulullah, yang datang dari Rasulullah sesuai maksud Rasulullah. Jadi terkait dengan pertanyaan aina Allah, di mana Allah, maka jawabannya jelas. Ayatnya tidak hanya satu, tapi ada banyak ayat yang menjelaskan hal tersebut. Di ayatnya tidak hanya satu, ayat yang menjelaskan hal tersebut sangat banyak. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa pada arsy-Nya. Bagaimana istiwanya kita tidak tahu. Imam Malik itu pernah ditanya tentang hal tersebut. Istiwa itu sudah kita ketahui, ayat-ayat Al-Quran menyebutkan hal itu, tetapi bagaimananya kita tidak tahu. Maka dalam hal ini saya sampaikan terkait dengan sifat-sifat Allah yang sudah disifati di dalam Al-Quran, kita cukup beriman, tidak perlu mentakwil, tidak perlu menghilangkan sifat itu, tidak perlu mengeluarkan dari makna aslinya, tidak perlu pula kemudian kita membuat penafsiran-penafsiran yang lain. Kita tidak tahu karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi jawaban saya tegas bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa pada arsy-Nya. Wallahu a'lam bishawab.